Damai Kristus. Ibu Bapa, saudari-saudara terkasih, selamat berjumpa kembali dalam permenungan tentang Bunda Maria, Bunda kita semua. Pada kesempatan ini, kita akan bersama-sama mengulas tema Maria sebagai kekasih Allah dan pengasih sesama. Sebelum kita masuk dalam ulasan tersebut, saya mengajak untuk ibu bapak, saudari-saudara, adik-adik, pertama-tama mensyukuri rahmat, berkat, penyertaan Allah yang hadir secara nyata, bukan hanya pada diri Kristus, Tuhan kita, tetapi juga pada diri Bunda Maria, Ibu kita semua. Bunda Maria yang adalah seorang manusia sekaligus ibu yang berani memperjuangkan apa yang diimaninya, apa yang dicintainya, dan apa yang menjadi harapan-harapannya. Sehingga Bunda Maria boleh menjadi teladan iman, teladan cinta, teladan harapan bagi kita semua umat Katolik. Umat Katolik tanpa Bunda Maria bagaikan seorang anak tanpa orang tua. Kita pun diajak untuk berani senantiasa berpaut dalam kebersamaan dengan Bunda Maria. Sehingga akhirnya dengan setia berdoa bersama Bunda Maria, kita pun dapat menemukan Kristus yang bersemayam. Kristus yang hadir secara nyata. Maka, tidak berlebihan kalau kita mengatakan kita sungguh-sungguh diberikan sosok seorang ibu yang mendampingi kita dalam perjalanan rohani kita, dalam perjalanan hidup kita menuju kerajaan Bapa di surga. Ibu Bapa, saudari-saudara terkasih, Bunda Maria dikatakan sebagai kekasih Allah. Mengapa? Karena Bunda Maria tidak menolak cinta dari Allah sendiri. Cinta yang terlahir, yang terwujud melalui karya Roh Kudus. Bunda Maria yang mengatakan, Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Bunda Maria yang sungguh-sungguh menjalankan perkataan tersebut. Bunda Maria yang setia sampai akhir dalam bukan saja memangku Kristus putranya pada saat diturunkan dari salib, tetapi Bunda Maria yang terus-menerus mendampingi para rasul, mendampingi gereja perdana. Maka, keterbukaan Bunda Maria inilah yang membuat dia menjadi pribadi yang dicintai oleh Allah. Dalam Injil Lukas kita bisa mendengarkan bagaimana malaikat Gabriel datang menjumpai Bunda Maria dan mengatakan, Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Bagaimana Allah senantiasa menyertai Bunda Maria, karena memang dari sejak awal Bunda Maria sudah dipersiapkan untuk menjadi Bunda kita semua, Bunda Kristus dan Bunda kita semua, umat beriman. Maka kita pun diajak untuk senantiasa meneladan orang tua kita, ibu kita sendiri. Sebagaimana seorang anak yang senantiasa mencontoh teladan dari orang tuanya, maka kita pun dapat mencontoh teladan dari Bunda Maria terkait dengan keterbukaan. Keterbukaan terhadap tugas perutusan kita di dunia ini. Jangan sampai kita malah menolak, kita menyangkal jati diri kita sebagai anak-anak Allah. Kita diajak untuk berani mengikuti Bunda Maria yang mengatakan, Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Artinya, kita pun diajak untuk berani
menerima bukan hanya sekedar sukacita, kegembiraan, hal-hal yang baik yang ada di dunia ini, tetapi juga berani memaknai segala kegagalan, kejatuhan, hal-hal yang tidak menyenangkan dalam kacamata kasih Allah. Artinya, kita berani menerima dan merenungkannya dalam hati, sebagaimana Bunda Maria yang mau menyimpan segalanya dalam hatinya dan merenungkannya, sehingga akhirnya kita pun bersama Bunda Maria menemukan apa yang dikehendaki oleh Allah dalam kehidupan kita. Melalui keterbukaan itulah kita boleh merasakan penyertaan kasih Allah yang senantiasa mendewasakan iman, harapan, dan kasih kita. Terutama sebagaimana Bunda Maria sendiri yang tidak menolak segala berbagai macam kesulitan yang ada, tetapi juga mau menjalaninya dengan setia dan memaknai segalanya dalam terang kebersamaan dengan Kristus Putranya. Maka, kita pun dalam hidup ini diajak untuk setia bersama Bunda Maria, sehingga akhirnya dalam kesetiaan tersebut kita pun boleh menghadirkan Kristus sebagaimana Bunda Maria yang sudah mengandung Kristus dan melahirkannya. Kita pun diajak untuk berani menerima Kristus dalam hidup kita. Kristus yang akan merubah segala sikap, perilaku, tingkah laku kita, sehingga akhirnya menjadi pribadi yang lebih baik. Dan kita boleh melahirkan buah-buah kasih, yaitu Kristus sendiri kepada sesama kita. Sehingga akhirnya semakin banyak orang boleh melihat Kristus yang bersemayam dalam diri kita. Dasar kasih itulah yang memampukan kita untuk berani semakin berbagi dengan sesama. Sebagaimana Bunda Maria yang diberikan kepada kita. Pada saat Yesus mengatakan, "Ibu, inilah anakmu." Dan kepada Yohanes, "Inilah ibumu." Kita pun sudah diserahkan Bunda Maria sebagai ibu kita. Maka, setelah kita mendapatkan kasih, menyadari kasih yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita, sudah selayaknya lah kita juga berbagi kasih tersebut kepada orang-orang sekitar kita. Sehingga akhirnya, sebagaimana Bunda Maria yang setia menemani para rasul dalam gereja perdana, kita pun juga setia dalam membagikan kasih karunia yang telah diberikan Allah kepada kita, kepada orang-orang sekitar kita. Sehingga mereka pun boleh merasakan berkat penyertaan Allah yang hadir melalui diri kita masing-masing. Semoga kita pun sebagai orang-orang Katolik, khususnya wanita Katolik Republik Indonesia, sungguh-sungguh berani meneladani keutamaan dari Bunda Maria yang senantiasa terbuka terhadap kasih Allah dan menjadi pengasih bagi sesama. Tuhan memberkati. Gadis terkasih dipilih Allah menjadi bunda putera Allah, bunda terpilih segala bangsa, ratu bunda surgawi.